di sini karena ada permasalahan di mana merek dari klien kita, merek logo Tedmond itu terhalang dengan merek yang mirip, ataupun kemudian ditambah lagi karena ada dugaan etiket tidak baik dari permohonan itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang kita akan masuk adalah dari klien juga menyempatkan diri, waktu dan tenaganya juga ke sini untuk bersama-sama dengan kita hadir. Kenapa kok mereka hadir? Karena mereka pada saat itu mereka juga hadir di sidang-sidang berikutnya yang secara offline, di mana 2018 mereka juga hadir, kemudian 2021 dengan formasi yang lengkap. Artinya ini adalah perusahaan keluarga, di mana direkturnya juga masih keluarga. Direktur utamanya adalah yang mendaftarkan awal-awal dari logo itu di tanggal 15 April 2002. Mengapa kok kita bisa sampai ke sini? Karena apa? Karena ada penolakan baik itu diusut tolak maupun sampai ke tolak definitif. Inilah yang menjadi momok sebenarnya buat pemohon-pemohon merek, bahwa merek ini tidak seperti ngurus KTP yang hari ini kita ngurus pasti bakal keluar. Di merek ini ada yang namanya terkait dengan hak eksklusif. Bisa jadi merek kita terhalang karena dianggap melanggar dari hak merek orang lain juga. Nah, dari tayangan ini yang kita sudah juga coba untuk minta izin juga, apakah klien juga diizinkan untuk masuk untuk memberikan keterangan. Kebetulan dari Majelis Komisi Banding juga memberikan kesempatan klien untuk memberikan unek-uneknya dia untuk yang kemarin itu, ya sambil mengingatkan kembali bahwa pendaftaran merek itu yang sebelum-sebelumnya sudah didapat melalui putusan Komisi Banding. Itu mungkin yang dari perjalanan merek itu. Jadi awalnya dari permohonan, kemudian formalitas, kemudian dipublikasi selama 2 bulan tidak ada masalah, kemudian masuk ke pemeriksaan. Nah, disinilah akar masalahnya. Pemeriksaan substantif merasa bahwa ini akan berpotensi untuk mengganggu merek pihak lain, dan itu yang kita fight untuk hari ini. Fungsi sertifikat merek itu seperti tameng Kapten Amerika. Dia bisa menyerang sekaligus bertahan. Pastikan merek Anda terlindungi dengan cara mendaftar di DJKI, dan pastikan juga bersama Panel Paten. Jangan lupa follow IG @panelpaten untuk mendapatkan informasi terupdate. Hey, come with me. I will share a story. Kali ini akan kutunjukkan betapa cintanya aku terhadap bumi Indonesia. Tarikan nafas panjang dan kuhembuskan dengan perlahan, mengiringi nikmatnya udara segar. Kapan lagi bisa menikmati indahnya bumiku penuh kebebasan? Dari yang baik untuk yang terbaik. Kupersembahkan helai demi helai, kain demi kain. Dari setiap detail prosesnya, dibuat dengan perjalanan panjang untuk bumi Indonesia tetap membiru. Dan umur yang panjang, bahkan di setiap kesempatan, lembaran kain yang tercipta. Sleep Buddy, always tell stories. Need any help? Welcome to Lao Lao Land. Rumahnya terpaksa aku jual. Ayah nggak ninggalin surat wasiat buat kita. Kalau saja semuanya sudah disiapkan sejak awal, ketidakpastian ini nggak akan terjadi. Sebelum nikah kan kita berdua udah tahu apa yang akan kita hadapi. Makanya dari dulu aku selalu bilang kalau seharusnya kita buat perjanjian itu sebelum nikah. Ya kenapa kamu gak daftarin merek dagangmu dari dulu? Jadinya sekarang kita terpaksa rebranding dan ganti merek kan? Saat semua nggak terasa pasti, kita butuh sesuatu yang dapat mengerti. Mas tenang aja. Untuk urusan hukumnya sekarang kita udah gak perlu ribet lagi kok. Dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lao Lao Land memberikan solusi konsultasi hukum dalam genggaman
yang menghubungkanmu dengan pakar-pakar hukum terpercaya. Jadi, kamu bisa fokus melangkah maju saat Lau Lau Land menuntaskan kepastian hukum yang kamu butuhkan. Ayo, melangkah terus dengan penuh keyakinan. Dan rasakan kemudahan teknologi in your hand dalam aplikasi Lau Lau Land. Download sekarang. Masih di acara Brand Outlook 2022, Grow Local, Go Global. Kalau tadi kita udah belajar mengenai NFT, mengenai investasi emas, kali ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang nggak kalah pentingnya di era saat ini. Karena pastinya packaging ini merupakan salah satu elemen penting dalam branding. Jadi di webinar kali ini kita akan membahas Packaging Industry Prospect 2022 bersama seseorang yang sangat luar biasa. Narasumber kita hari ini adalah Lukmansyah yang saat ini merupakan Direktur dari PT Pancabudi Idaman Tbk. Dalam perjalanannya meniti karir, segala posisi pernah dipercayakan kepada Pak Lukman. Beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Bina Nusantara, spesialisasi Capital Market and Corporate Finance. Saat ini Lukmansyah aktif terlibat dalam forum bisnis dan seminar tentang ekonomi, investasi, dan perbankan. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mulai webinar kita kali ini. Sudah tersambung bersama kami, Pak Lukman, selamat sore. Selamat sore, Pak. Gimana? Wah, Selamat sore, Pak. saya melihat wajah Pak Lukman berseri-seri sekali hari ini. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Salam Terima sehat kasih selalu. banyak, Pak. Kalau begitu langsung saja, sudah nggak sabar sekali untuk belajar dari Pak Lukman. Langsung, saya persilahkan. Ya. Baik. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Lau Lau Land, kemudian salam hormat saya juga kepada Pak Beni Mulyawan, BNL Paten, ya kan. Terus kemudian salam hormat saya juga kepada Pak Jack. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Bagi yang milenial itu selamat sore Bro and Sis. Semoga salam sehat selalu, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, mungkin saya mulai dengan presentasi saya. Bisa, ya, baik. Ini mengenai presentasi saya, temanya adalah prospek industri kemasan plastik, ya. Yang mana kemasan plastik ini adalah suatu consumer staples. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, itu dari pagi kita kalau makan bubur ayam kita menggunakan kemasan plastik. Kemudian siang hari kita menggunakan kemasan plastik juga, seperti makan soto Surabaya atau soto mie, itu kita menggunakan kemasan plastik. Sampai dengan malam hari kita juga menggunakan kemasan plastik kalau kita take away belanja, ya, makanan minuman, ya, kita menggunakan kemasan plastik. Di sini juga ada gambar seperti food pack, ya kan, untuk makanan minuman. Terus kemudian ada kertas nasi biasa untuk kue tradisional. Kemudian untuk nasi goreng dan lain-lain. Kemudian kita ada gelas plastik, ya. Kalau gelas plastik itu kalau di Jakarta itu sering kita sebut namanya Starbucks keliling jadinya gitu. Terus kemudian dus martabak, ya, di masa pandemi ini
sudah ada namanya online food delivery, ya kan. Biasanya kalau saya belanja martabak itu take away, biasanya seminggu sekali. Dengan adanya online food delivery bisa seminggu bisa 2 kali. Kemudian next slide. Nah, ini kemudian ini profil saya direksi di Pancabudi Idaman Tbk. Ini mungkin saya ingin memperkenalkan, saya punya Facebook. Kalau di Facebook saya sudah masuk public figure karena Facebook memberikan saya Facebook protection tahun kemarin. Tapi kalau untuk di Instagram saya masih startup jadinya, jadi saya masih baru gitu. Ya, terima kasih. Next slide. Ya, ini saya ingin cerita mengenai kunci bisnis UKM ya, terutama untuk sektor makanan minuman. Ya, kalau kita di perkuliahan dulu ilmu marketing tuh ada namanya 5P. Pertama adalah kita produk itu harus berkualitas. Jadi kita harus memiliki produk berkualitas, maka itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, lokasi dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, promosi yang menarik ya. Kalau promosi sekarang banyak menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, ya kan, kemudian Facebook. Yang keempat, ini yang paling penting, kalau untuk di sektor makanan minuman, ya kan, itu kemasan yang higienis dan aman, kemasan yang food grade, ya. Yang terakhir adalah harga yang paling bersaing, harga yang bersaing. Kemudian next slide, Pak. Ya, ini saya ingin cerita mengenai jenis kemasan, ya. Pertama-tama kalau yang pertama itu adalah kemasan alami kemasan dari daun pisang, ya kan. Cuman kalau untuk kemasan alami, kalau dari daun pisang, kalau lama-kelamaan kalau daun pisang itu kita tebang terus, otomatis pohon pisang tidak akan bisa bertumbuh gitu, ya kan. Kemudian ini kemasan kertas ya. Kalau kita lihat di gambar ini, kemasan kertas biasanya untuk pembungkus makanan pembungkus makanan, ya kan. Biasanya di dalamnya menggunakan kemasan plastik lagi, gitu. Jadi di dalam kemasan kertas biasanya di situ ada kemasan kertas itu menggunakan plastik laminasi atau kemasan plastik. Nah, kemudian yang saya ingin bicarakan ada kemasan plastik, ya. Kenapa? Kemasan plastik ini lebih hemat energi, ya, lebih higienis, ya, lebih higienis, lebih praktis dan lebih tahan air. Apalagi di musim hujan seperti ini, ya. Yang take away itu kalau dengan menggunakan kemasan plastik lebih aman bila terjadi hujan, gitu. Kemudian aman dan ekonomis. Kemudian next slide. Nah, ini saya ingin membandingkan antara paper dan plastik ya. Kalau paper otomatis kalau menggunakan kemasan paper terjadi penggundulan hutan ya, karena banyak pohon-pohon yang kita tebang ya. Kemudian kalau untuk plastik, karena plastik bahan bakunya itu dari sumber daya alam seperti crude oil, natural gas, shale gas, otomatis terjadilah suatu eksplorasi sumber daya alam. Kemudian kalau untuk paper, kalau pohonnya banyak ditebang, akan terjadi suatu kerusakan alam. Tempat untuk lingkungan satwa itu akan terjadi suatu kerusakan alam. Kemudian kalau untuk kemasan plastik ya maupun barang-barang dari plastik akan menimbulkan suatu namanya sampah plastik ya. Ya, tapi kita di sini saya ingin mengajak supaya kita bisa untuk membuang sampah jangan sembarangan, supaya kita bisa mengatur mengatur sampah plastik, karena plastik itu bisa didaur ulang ya. Kemudian yang ketiga ini kalau untuk kalau paper kita gunakan terus-menerus ya kan, akan karena penggundulan hutan akan menurunkan suatu kualitas udara ya. Karena hutan yang gundul otomatis menurunkan kualitas udara. Jadi secara kualitas udara akan berkurang. Yang terakhir untuk plastik ya, permasalahannya ada sampah plastik yang ada di laut. Tapi ini yang kita harus benahi ke depan. Kemudian next slide. Ya, ini mengenai sejarah kemasan plastik ya. Setelah Perang Dunia Kedua ya, di awal tahun 60-an itu industri sedang booming seperti di Eropa, di Amerika, otomatis banyak menggunakan kemasan kertas. Akibatnya terjadilah suatu penggundulan hutan. Kemudian ada penemu kantong plastik dari Swedia. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penggundulan hutan ya. Salah satu plastik ini adalah suatu substitusinya kemasan kertas jadinya. Jadi kemasan plastik ini lebih hemat energi ya pada saat produksi. Nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Kemudian plastik ini lebih higienis, praktis, aman, tahan air dan ekonomis. Dan
Yang terakhir adalah plastik itu bisa didaur ulang, bisa di recycle. Ya. Kemudian next slide. Nah, ini perbandingan antara kemasan plastik dan kemasan kertas ya, berdasarkan 1000 lembar kantong belanja. Kalau untuk secara berat ya, plastik itu 6,8, kalau kertas itu 63,5 kg. Jadi perbandingannya hampir 1:10 ya. Kemudian kalau dari segi harga ya, kalau kemasan plastik 35, kemasan kertas itu 230 US dollar. Perbandingannya 1:6,5 ya. Jadi kertas lebih berat, kertas lebih mahal. Kemudian untuk pengiriman ya, untuk kemasan plastik 3 US dollar, kemudian kertas itu 28 US dollar. Perbandingannya hampir 1:10. Kemudian plastik lebih hemat energi karena BBM yang digunakan untuk menghasilkan kemasan plastik itu 0,7. Kemudian kalau kertas 1,6. Jadi perbandingannya 1:2,2. Kemudian saat ini pemerintah kan lagi mengurangi masalah karbon, ya kan? Nah, untuk kemasan plastik hanya emisi udara cuma 0,7, sedangkan kemasan kertas itu 1,4, jadi perbandingan 1:2. Kemudian plastik lebih hemat energi, ya, itu perbandingannya 1:2,5, ya, yang mana kemasan plastik lebih hemat energi. Ya. Kemudian next slide. Nah, ini saya tampilkan suatu gambaran ya. Kalau di Indonesia tuh pemakaian plastik per kilo per kapita itu baru 22 kilo per kapita ya. Kita lihat kalau di Korea itu 140 kilo per kapita. Dan kalau di ASEAN itu konsumsi plastik di Indonesia itu masih sangat rendah. Kalau dibandingkan Singapura 2 kali kita. Kemudian Malaysia 2 kali kita juga. Thailand juga lebih besar daripada kita. Nah, kemasan plastik ini merupakan suatu barang consumer staple yang kita butuh sehari-hari. Ya, kita harus melihat seperti kebutuhan pokok ya, seperti gula, beras, garam, itu menggunakan kemasan plastik. Bagaimana kalau tidak ada kemasan plastik, otomatis untuk gula, garam, dan beras, itu bagaimana packagingnya? Nah, untuk substitusinya itu saat ini masih sedikit dan mahal ya. Jadi kemasan plastik itu masih sangat dibutuhkan masyarakat ya, masih sangat ekonomis ya. Next slide, Pak. Ya, di sini saya gambarkan keunggulan kemasan plastik. Pertama, higienis dan food grade. Nah, itu yang paling penting. Di masa pandemi ini, banyak yang membutuhkan makanan itu yang higienis. Dan juga kemasan plastik yang food grade. Kita adalah kemasan plastik yang food grade. Kemudian yang kedua, mudah didapatkan dan mudah digunakan. Karena kemasan plastik ini paling praktis. Ya. Gampang ditemukan di mana-mana, di pasar tradisional pasti ada. Kemudian untuk makanan minuman ya, terutama makanan minuman yang berkuah ya, harus menggunakan kemasan plastik. Yang keempat, paling ekonomis. Kemasan plastik ini paling ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah makanan lebih aman, terutama pada saat pandemi ini banyak bisnis take away yang online food delivery ya kan. Saya melihat suatu data dari data e-commerce itu mengalami peningkatan ya, dari sebelumnya 200 triliun kemudian sekarang udah mencapai 400 triliun ya. Jadi di masa musim hujan ini makanan aman jika terjadi hujan pada saat pengiriman. Oke. Next slide. Nah, ini peluang pasar kemasan plastik ya. Jadi kalau kita pecinta kuliner, kalau untuk take away seperti di sini saya gambarkan ya kan, ini menggunakan kemasan plastik ya. Kemudian untuk bisnis dry clean, kalau di Jakarta banyak bisnis dry clean itu menggunakan kemasan plastik ya. Kita mendukung sektor UKM ya kan. Kita juga mendukung sektor makanan dan minuman ya. Kemudian kita di sini saya juga tampilkan gambar untuk yang hobi ikan cupang ya kan, pasti menggunakan kemasan plastik untuk beli ikan cupang. Terus kemudian jajanan pasar tradisional seperti snack, makanan-makanan tradisional di Indonesia itu pasti menggunakan kemasan plastik. Ya, next slide Pak. Ya, perusahaan kami namanya PT Pancabudi Idaman Tbk. Ya, kami perusahaan publik. Ya kan, kode kami PBID. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli saham kami,
Bapak Ibu bisa ketik PBID. Kami adalah consumer packaging company yang mana kami juga mensuplai kemasan plastik, juga kami suplai kemasan kertas ya, seperti dus kue, kemudian dan kertas nasi. Nah, ini seperti di gambar ini beberapa produk kami yang unggulan adalah merek kami adalah merek tomat dan merek wayang. Merek kami adalah merek yang best brand dan top brand. Kemudian next slide. Nah, untuk kinerja kami kuartal 3 ya, penjualan naik 13% menjadi 3,23 triliun. Kemudian laba bersih kami juga naik 20% menjadi 323 miliar. Kemudian aset kami sekarang itu per kuartal 3 2,64 triliun. Kemudian ekuitas juga 2,06 triliun. Next slide. Nah, ini berbagai pencapaian best emiten kami dapat best emiten dari majalah Investor dan Berita Satu, ya kan. Kemudian juga kami dapat best emiten dari majalah Forbes yang dengan ranking 22. Kemudian next slide. Nah, kami memiliki suatu keunggulan, ya, keunggulan kompetitif. Jadi kami memiliki suatu keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah kami market leader. Kami pemimpin pasar di consumer packaging company. Ya. Yang kedua, kami memiliki 12.000 pelanggan toko langsung direct ke pasar tradisional. Langsung direct 12.000 pelanggan toko. Kemudian bisnis model kami terintegrasi dan skala ekonomis, ya, dari raw material sampai ke distribusi kami memiliki bisnis model yang terintegrasi. Nanti saya akan jabarkan secara lengkap. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, merek kami ini adalah best brand dan top brand. Jadi brand ini adalah suatu penting karena brand ini adalah bisnis kami, gitu. Kemudian yang terakhir adalah produk kami bervariasi. Next slide. Nah, yang pertama kami market leader, ya. Kami berdasarkan Frost & Sullivan di Jabodetabek kami menguasai 50%, ya. Kemudian untuk skala nasional kami menguasai 32% untuk pasar-pasar di nasional. Kemudian next slide. Nah, kami memiliki customer langsung, ya. 12.000 pelanggan toko. Di sini gambarnya seperti di ujung sebelah kiri. Nah, itu salah satu gambar pelanggan toko kami. Kemudian next slide. Nah, ini bisnis model kami yang terintegrasi dan skala ekonomis. Jadi kami ini perusahaan yang memiliki skala ekonomis yang baik, ya kan. Dari raw material, bahan baku, kami memiliki suatu long term relationship sama supplier kami lebih dari 20.000 pelanggan toko, ya kan. Kemudian kami didukung sama pabrik kami dari dari Sumatera Utara, Medan, kemudian Cilegon, kemudian di Tangerang ada 5, kemudian di Solo, kemudian di Pemalang juga kita ada pabrik kita yang mendukung produksi kami. Dan kami distribusi langsung ke pasar tradisional, ya kan. Kemudian ke modern market, ke industri market, dan kami juga go global, kami ke pasar ekspor. Kemudian next slide. Nah, ini beberapa penghargaan dari kami, yang mana untuk best brand kami dapat dari majalah SWA, untuk merek tomat 12 tahun kami berturut-turut mendapatkan best brand, kemudian untuk merek wayang kami 11 tahun berturut-turut. Dan kami juga mendapatkan top brand dari majalah marketing untuk brand tomat udah 3 tahun berturut-turut, dan untuk merek wayang sudah 2 tahun berturut-turut. Next slide. Nah, ini produk kami seperti produk yang PE, ya, plastik PE ini biasanya anti panas, ya. Kami punya unique selling point, ya kan. Ya, produk kami ini unik, ya kan, anti panas, kemudian tahan minyak, kemudian lentur, food grade, ya kan. Kemudian untuk plastik PP biasanya untuk kue-kue tradisional, ya, yang mana kalau kue tradisional itu menggunakan kemasan plastik PP itu lebih transparan, jadi lebih kelihatan, jadi bentuknya seperti warnanya merah, hijau, dan lain-lain. Kemudian untuk HDPE ini seperti kantong kresek, kemudian PP cup seperti gelas plastik, kemudian food pack biasanya untuk makanan, ya, yang mana food pack kami ini bisa ditutup secara otomatis, ya.
Kemudian dus kue seperti dus martabak ya. Nah, kemudian dus kue juga. Kemudian kertas nasi biasa digunakan untuk jajanan kue tradisional. Dan kami juga untuk B2B kami juga kami supply untuk agrochemical, kemudian untuk plastik untuk petrochemical, kemudian untuk plastik untuk chemical punya. Nah, next slide. Ya, ini kemasan plastik yang PE ya. Kami punya unique selling point. Kami adalah yang pertama adalah kemasan plastik kami adalah food grade, kemudian anti panas dan tahan minyak. Ini. Kemudian next slide. Nah, ini yang beberapa yang untuk untuk kue-kue tradisional karena kemasan plastik kami juga food grade untuk plastik PP. Ya, kemudian next slide, Pak. Ya, ini HDPE lebih dikenal dengan kantong kresek ya. Ya, next slide, Pak. Ya, ini sini juga kami supply untuk gelas-gelas kekinian ya, kami supply untuk kafe-kafe ya. Di sini ada gambar di bawah, ada untuk mendukung bisnis UKM dan bisnis kafe. Next slide, Pak. Ya, ini dus kue dan kertas nasi ya. Saya sudah mention, next slide. Nah, ini untuk produk kami yang untuk heavy duty bag, yang untuk agrochemical, kemudian chemical dan untuk plastik untuk petrochemical. Next slide, Pak. Nah, kemudian strategi perusahaan kami ya. Kami sebagai perusahaan publik, kami punya komitmen kepada investor, kepada banker, ya kan. Kami tetap memperluas pangsa pasar kami dan jangkauan distribusi kami, yang mana pada tahun 2021 kami sudah mengakuisisi sebuah gudang distribusi di wilayah Jawa Timur untuk ekspansi pasar ke Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, kami meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Jadi kualitas produk kami, pabrik kami sudah menggunakan standar internasional ISO, ya kan? Kami menjamin jaminan kualitas produk-produk kami yang mana plastik kami tidak mudah sobek, ya kan? Kuat, higienis dan food grade. Kemudian yang ketiga, kami meningkatkan brand value. Nanti mungkin saya akan jelaskan secara lengkapnya di slide berikutnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk ya, yang mana kita tetap inovasi. Kita sekarang sudah punya produk untuk sarung tangan plastik, kemudian produk food pack, dan produk kita itu sangat bervariasi. Yang terakhir, kita sebagai perusahaan publik juga kita punya tata kelola yang baik, ya kan? Kita meningkatkan upaya efisiensi untuk operasional, baik operasional pabrik, kemudian operasional administrasi. Jadi kita untuk melakukan suatu efisiensi. Ya, next slide, Pak. Nah, di sini temanya kan grow lokal, go global, ya. Kami juga memperluas pangsa pasar kami, ya. Salah satunya di lokal kami ekspansi ke pasar ke Jawa Timur dan Indonesia Timur, ya. Kemudian kami juga ke depan kami juga ekspansi pasar global. Kami sudah ekspor ke Amerika, kemudian ke United States ya, United Kingdom, kemudian ke Middle East, ke Jepang dan ke Singapura. Next slide. Nah, di sini kami meningkatkan brand value. Jadi kami menganggap bahwa brand itu adalah bisnis kami, ada penting, sangat penting sekali. Jadi salah satu keunggulan perusahaan itu adalah best brand dan top brand. Jadi kita tetap konsisten dan komitmen, ya kan, meningkatkan kita brand value. Yang pertama, kita menjamin kualitas kita. Jadi kalau kualitasnya baik, ya otomatis meningkatkan kita punya brand value. Kemudian kita juga meningkatkan kita menjamin ketersediaan produk kami. Jadi untuk ketersediaan produk ya di pasar-pasar tradisional kami menjamin untuk plastik kami seperti tomat itu kami menjamin availability-nya ada gitu. Kemudian brand promotion kami telah melakukan sesuai dengan perkembangan zaman, adaptasi zaman. Kami juga melakukan promosi di TikTok, ya kan. Kemudian promosi di Instagram, di Facebook, ya. Sesuai dengan perkembangan zaman kami menggunakan media sosial untuk promosi.
Kemudian untuk brand satisfaction dan brand loyalty ya, kami selalu mengukur ya kan apa namanya kekuatan merek kami. Jadi kami mengukur bahwa pelanggan kami itu masih menganggap kami adalah merek yang terkenal, ya kan. Plastik kemasan kami masih paling yang higienis, paling kuat dan paling aman dan food grade. Jadi untuk brand satisfaction dan brand loyalty kami sudah dibuktikan bahwa kami adalah best brand dan top brand, otomatis ya kami adalah yang terbaik. Ya, next slide. Nah, untuk peluang ke depan masih di segmen makanan minuman, ya. Otomatis segmen makanan minuman adalah suatu segmen yang tetap tumbuh, ya, di saat apapun, ya kan. Kemudian juga ke depan juga ada sektor e-commerce, yang mana sektor e-commerce sekarang sejak pandemi dari 2020 ke 2021 itu mengalami peningkatan ya, dari transaksi dari 260 triliun kemudian jadi 400 triliun. Mungkin di 2022 bisa saya baca targetnya sekitar di atas 500 triliun. Kemudian online food delivery ya, sekarang ini banyak dengan adanya online food delivery seperti GoFood, Shopee Food, Traveloka, ya kan, itu otomatis untuk bisnis takeaway makanan minuman pasti menggunakan kemasan ya. Kemudian untuk sektor agroindustri, chemical dan sektor lainnya. Next slide. Nah, ini peluang pasar ke depan tadi saya sudah mention, terutama untuk kemasan plastik di sini adalah kita mendukung usaha UKM ya, terutama untuk sektor makanan minuman. Juga usaha seperti laundry, pakaian juga kita akan mendukung usaha UKM. Next slide, Pak. Nah, di sini ada kita punya slogan Trust is our commitment. Jadi kami sebagai perusahaan publik, kami selalu punya suatu komitmen menjalankan tata kelola yang baik, ya kan. Komitmen kami terhadap investor, ya kan. Komitmen kami terhadap pelanggan dengan jaminan kualitas, jaminan ketersediaan, juga komitmen kami terhadap bank, juga komitmen kami juga terhadap masyarakat. Jadi trust is our commitment. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lukman. Tapi saya tertarik sekali untuk melihat bahwa brand company-nya Pak Lukman ini sangat menarik. Benar-benar salah satu contoh lokal go global. Berjualan packaging aja bisa sampai omset triliunan, benar ya Pak Lukman ya? Betul, Pak. Nah, mungkin Pak Lukman bisa sharing tips bagi UMKM gimana sih caranya, bahkan mungkin industri packaging ini orang memandang remeh ya, mungkin dengan harga mungkin package kertas itu nggak terlalu mahal, kantong kresek apalagi, tapi bisa omsetnya triliunan. Mungkin bisa di-share Pak Lukman agar teman-teman millennials ini tidak meremehkan industri kecil dan gimana tuh caranya sebuah industri kecil bisa growth sampai segitu gedenya Pak Lukman. Ya, jadi kami ini sudah lebih dari 40 tahun Pak beroperasi, ya kan. Kami juga memiliki 12.000 pelanggan toko, ya kan, terutama di pasar-pasar tradisional, ya kan. Kalau Bapak lihat di pasar tradisional tuh minimal di pasar tradisional tuh ada toko plastik Pak, toko kemasan gitu Pak. Ada kemasan untuk plastik, kemasan kertas, kemudian kertas tisu dan lain-lain. Nah, otomatis kalau di Indonesia itu saya lihat kebutuhan aja. Kalau di Indonesia itu kemasan plastik itu masih sangat dibutuhkan ya. Apalagi di Indonesia itu banyak makanan-makanan berkuah, kemudian minuman, ya kan. Bahkan untuk kebutuhan sembako sendiri Pak, seperti beras, gula, garam, ya kan, itu menggunakan kemasan plastik Pak. Ya, sampai sekarang itu menggunakan kemasan plastik gitu. Jadi kalau saya belum pernah lihat untuk gula garam itu menggunakan kemasan yang di luar kemasan plastik gitu. Nah, karena kami sudah punya pengalaman dan kami juga menguasai pangsa pasar kami 32%, ya kan, dan kami juga punya komitmen untuk tumbuh, ya kan. Kami selalu tumbuh, ya kan, sekitar 10 sampai dengan 15%. Jadi omset kami saat ini udah di atas 4 triliun Pak, gitu. Wow, luar biasa. Nah, tapi yang menarik Pak, ini saya berarti dapat simpulkan jangan meremehkan bisnis kecil ya. Bisnis kecil kalau dijalankan dengan cara yang benar,
main volume yang besar bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa juga ya Pak Lukman ya. Iya. Nah, tapi yang bikin saya menarik gimana sih? Mungkin Pak Lukman bisa spill nih strategi yang dilakukan PT Panca Budi Idaman Tbk ini agar bisa menguasai market nih, bersaing dengan kompetitor-kompetitor kan semakin banyak ya, dengan perusahaan yang sudah mature tapi tidak kehilangan. Kan kadang perusahaan yang udah mature itu kadang agak kehilangan greget, udah berada di comfort zone, tapi ini kenapa tetap bisa mendominasi bahkan sampai 11 tahun berturut-turut ya mendapatkan top brand tadi itu ya. Itu gimana Pak? Apa yang harus diperhatikan? Ya, nomor satu adalah kualitas, Pak. Ya, kualitas produk kita itu kita menjamin bahwa kualitas produk kita itu adalah food grade. Kemudian plastik kita itu nggak mudah sobek, gitu. Nggak mudah sobek, anti panas. Jadi kan banyak kalau kemasan plastik yang dituang dengan kuah yang panas itu kadang-kadang ada yang bisa rusak. Tapi kita punya dengan kualitas yang bagus, kualitas food grade, kemudian kualitas yang anti panas, jangan tahan minyak, Pak. Itu yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kita ada jaminan ketersediaan. Jadi produk kita itu dengan pelanggan kita di atas 12.000 pelanggan toko, otomatis plastik kita itu tersedia di mana-mana, gitu. Tersedia di mana-mana. Jadi dengan plastik kita tersedia di mana-mana, seperti merek kita, merek tomat itu, ya, merek best brand dan top brand, ya kan, otomatis sekarang ini banyak orang mencari kemasan plastik PE, Pak. Tidak menyebutkan kemasan plastiknya, tapi menyebutkan ada tomat nggak gitu langsung. Jadi mereknya yang disebutkan langsung, tomat brandnya yang dikenal sama publik, dikenal sama pelanggan gitu Pak. Kemudian kita ada, karena kita perusahaan juga kita didukung sama beberapa pabrik kita yang di Solo, di Pemalang, di Tangerang, kemudian di Medan, di Cilegon, ya kan. Kita punya dukungan pabrik yang cukup besar juga. Kemudian kita juga ada long term relationship ya. Bisnis model kita dari raw material sampai ke distribusinya Pak. Jaminan logistik juga kita ada. Jadi kita selalu memberikan suatu pelayanan tepat waktu untuk jaminan layanan logistiknya Pak. Gitu. Itu Pak. Terima kasih. Jadi saya mendapatkan beberapa poin yang sempat saya catat untuk mendominasi pasar seperti PT Panca Budi Idaman tadi itu butuh yang pertama kualitas ya Pak. Jadi untuk teman-teman milenials, UMKM harus perhatikan kualitas. Jangan sampai produknya udah rame, kualitasnya nggak dijaga dan malah menurun ya, seperti itu ya. Iya betul Pak. Dan juga tadi saya sempat note jaminan ada atau distribution channelnya udah harus ada juga, orang harus gampang cari. Jadi supaya orang nggak nyari kosong, susah nemuin barangnya gitu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Dan yang paling penting yang saya lihat tadi juga seperti ini, yang seringkali orang lupa, orang bahkan sampai nggak menyebut kantong plastik, tapi disebut cari tomat ya. Mau beli kantong tapi malah beli tomat. Jadi itu beli kantong atau beli buah atau beli sayur Pak, kalau beli tomat. Jadi branding itu penting Pak ya. Iya betul Pak. Branding. Jadi kalau menurut saya brand is not part of your business, tapi brand is your business Pak. Ya. Gitu. Sampai kadang brand. Ada perusahaan yang menganggap bahwa brand adalah bagian dari perusahaan, tapi kita menganggap brand itu adalah bisnis kita. Oke. Jadi itu yang paling penting. Jadi brand is not part of your business, tapi brand is your business Pak. Dan untuk menjadi go global itu brandnya harus bisa jadi top of mind seperti tadi ya Pak ya. Betul Pak. Oke, dan juga tadi saya lihat harus menguasai, kalau bisa jangan cuma hilirnya aja, tapi logistik hulu ke hilir harus dikuasain semua. Bener ya Pak ya? Dan pastinya itu butuh proses. Nah, kalau mungkin ada teman-teman milenials yang baru melihat acara ini, awalnya nggak kepikiran nih untuk bisnis packaging. Tapi akhirnya, ternyata bisnis packaging bisa this big, sebesar ini. Ada kiat-kiatnya nggak Pak untuk milenial, pebisnis muda yang ingin dalam tanda kutip masuk dan bermain nih di bisnis packaging? Ya, kalau mungkin saya bicaranya ya yang tadi saya sudah mention Pak ya, di sektor UKM Pak ya. Ya kan, yang pertama ya kualitas produk ya kan. Kalau kualitas produk kita bagus, ya otomatis banyak customer yang cari. Terus kemudian promosi kita ya,
promosi kita bagus, kemudian sampai kita punya merek yang terkenal, dikenal masyarakat, otomatis kita produk kita itu banyak yang cari. Dan yang terakhir adalah harga kita bersaing. Ya, untuk mencapai harga yang bersaing kita harus memiliki suatu perusahaan yang skala ekonomis, Pak. Dari apa namanya, dari bahan baku sampai produksi itu kita sudah skala ekonomis. Kita sudah skala ekonomis, jadi kita sudah punya istilahnya di atas break even point lah gitu, Pak, maksud saya. Gitu. Oke, jadi itu tadi. Jadi lebih baik untungnya nggak terlalu besar, tapi terjadi repeat order dan volume penjualannya besar ya Pak Lukman ya? Betul, Pak, betul. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Lukman atas insight-nya yang sangat luar biasa di sore hari ini. Terima kasih atas sharing-nya, kita bisa belajar mengenai prospek industri packaging dan pengalaman langsung nih dari PT Panca Budi Idaman Tbk ya. Dan semoga sahamnya makin to the moon, Pak ya. Iya. Terima kasih, salam sehat Pak Ya, Lukman. Terima kasih Pak. sudah mengisi sesi sharing kita di sore hari ini, dan terima kasih saya ucapkan sampai jumpa Pak. Dan thank you. Dan untuk seluruh peserta webinar, saya ingin kembali mengingatkan di sore hari ini nanti di akhir acara kita mau mengumumkan pemenang giveaway. 2 pemenang untuk sesi kemarin dan 3 pemenang untuk sesi hari ini. Yang belum upload story masih bisa upload story, mention seluruh sponsor bisa ditampilkan di layar, dan juga apa yang diupload story, hal apa aja yang udah Anda pelajari hari ini. Karena kalau kemarin kita punya 2 pemenang, masing-masing mendapat 250.000. Hari ini kita punya 3 pemenang, lebih banyak karena hari ini materinya lebih padat. Dan nanti sesaat lagi kita juga di sesi terakhir kita punya sesi yang lebih luar biasa lagi karena kita udah belajar banyak hal ya dari kemarin. Dari kemarin kita udah belajar mengenai branding, mengenai NFT, mengenai investasi, dan juga banyak hal. Kita juga belajar sharing langsung dari praktisi. Kemarin kita udah belajar dari salah satu perusahaan skincare yang happening seperti Something, kita udah belajar. Tadi kita juga belajar bersama salah satu top brand di industri packaging. Kita udah belajar, dan sesi terakhir ini yang sesaat lagi akan segera hadir ini sangat penting. Kita akan belajar mengenai HAKI. Jadi hukum kekayaan intelektual, gimana sih supaya brand ini bisa strong. Gimana sih cara mendaftarkan brand ini secara nasional dan juga secara global. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Dan tidak lupa kembali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, di mana acara ini memberikan banyak sekali manfaat untuk penyelenggara GCK Enterprise, Lowland, BNL Patent, dan DB Real Estate Indonesia. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini dengan didukung oleh IGS Gold, Sleep Buddy, Abdel Nusa, dan juga DB Real Estate Indonesia, media partner tabloid nyata, Ikigai Consulting, Escape Surabaya, dan Tech Area. Juga acara ini disupport oleh Kansa Project, Trienco, dan juga GGR. Dan nanti di akhir acara juga pastikan ikut hingga akhir untuk Anda yang membutuhkan, untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat, nanti di akhir juga akan ada sertifikat yang bisa teman-teman download sebagai bukti partisipasinya di seminar hari ini. Dan kalau begitu, kita akan segera kembali, tapi kita akan take a break dulu setelah pesan-pesan berikut ini.